Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu topik ya, melanjutkan dari topik-topik yang sebelumnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik atau materi bahasan, ini saya ada gambar, nah kemudian ada pernyataan ya, seperti ini. Pernahkah Anda berpikir ya, apa yang dilakukan petugas BPBD atau BNPB kalau tidak sedang bencana? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, kenapa kok saya tanya? Karena ini akan sangat terkait dengan topik yang akan kita bahas. Ya, sekali lagi, pernahkah Anda berpikir apa sih yang dilakukan petugas BPBD atau BNPB kalau nggak ada bencana nih? Nah, ini ada beberapa opsi ya. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E mungkin ya, yang silakan kalian bisa isi sendiri. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ya mungkin karena kita fokusnya BPBD, BNPB itu kan menangani bencana, sehingga ketika tidak terjadi bencana, apa yang mereka lakukan ya? Wajar mungkin ada beberapa yang akan tanya seperti itu. Apakah mereka diem ya mengerjakan hal-hal mungkin santai atau seperti apa seperti itu ya. Padahal tentu saja ya meskipun tidak ada bencana pasti ada kegiatan atau hal-hal pekerjaan yang dikerjakan. Nah, salah satunya adalah terkait topik yang akan kita bahas pada saat ini ya. Jadi topik ini menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh BPBD, BNPB dan juga tentunya sektor-sektor lainnya yang terkait selama proses belum terjadinya bencana atau pra bencana seperti itu. Ya, jadi dilakukannya adalah sebelum terjadinya bencana. Oke. Nah, untuk mengawalinya, untuk lebih paham lagi dengan kira-kira kita membahas tentang apa, nah ini ada sebuah analoginya seperti ini. Ini kondisinya adalah Anda sedang merencanakan pesta ulang tahun outdoor ya untuk teman Anda seperti itu. Kemudian rencana utama Anda adalah mengadakan pesta di taman kota pada hari Sabtu sore. Oke. Kemudian selanjutnya, namun sebagai mahasiswa yang bijak, Anda tahu bahwa ada kemungkinan cuaca tidak bersahabat ya alias hujan. Nah, inilah saatnya Anda membuat rencana kontingensi. Ya, jadi rencana kontingensi ini adalah menjadi topik yang akan dibahas pada saat ini, ya pada siang hari ini seperti itu. Oke, nah rencana kontingensi itu meliputi apa saja yang kita harus lakukan agar pesta yang tadi kalian rencanakan itu bisa tetap berjalan. Maka ada beberapa poin atau tahapan. Oke, nah atau elemen lah. Elemen yang pertama atau bagian indikator yang pertama adalah identifikasi resiko. Yaitu di sini Anda mengidentifikasi resiko utama yang mungkin terjadi adalah hujan lebat pada hari H tadi, Sabtu sore tadi. Ya, itu adalah resikonya. Kemudian penilaian dampak. Seandainya hujan turun, maka pesta outdoor tidak dapat dilaksanakan. Kemudian makanan bisa rusak dan tamu-tamu akan basah kuyup. Nah, ini adalah dampak dari yang poin pertama, identifikasi resiko tadi. Berikutnya, rencana alternatifnya apa? Anda menyiapkan rencana B, yaitu mengadakan pesta di aula kampus yang bisa dipinjam secara mendadak, ya, ataupun lokasi yang tertutup seperti itu. Nah, itu adalah bagian rencana alternatifnya. Oke, berikutnya persiapan sumber daya. Nah, di sini Anda memastikan bahwa dekorasi yang digunakan bisa dipakai baik di kondisi outdoor atau indoor. Ya, kemudian Anda juga menyiapkan payung dan juga jas hujan untuk para tamu. Ya, ini adalah persiapan sumber daya. Artinya meskipun nanti terjadi hujan ataupun nanti jadinya plan B yang berjalan, setidaknya Anda sudah mempersiapkan ini ya. Sudah ada payung, ada jas hujan, kemudian juga mencari dekorasi yang aman tadi, yang kuat ketika hujan ataupun ketika di indoor khususnya ya. Seperti itu. Jadi yang kondisinya
di dua kondisi tetap bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Kemudian poin berikutnya, sistem peringatan dini. Nah, di mana Anda memantau perakiraan cuaca secara intensif 3 hari sebelum acara. Oke. Kemudian poin berikutnya, prosedur aktivasi. Di sini jika perakiraan cuaca menunjukkan probabilitas hujan di atas 70% pada hari H-1. Ya, jadi berdasarkan perakiraan cuaca kemungkinan besok hujan seperti itu ya 70%, maka Anda akan mengaktifkan rencana B ya. Berarti rencana B tadi kan yaitu mengadakan pesta di indoor seperti itu. Oke, berikutnya komunikasinya. Anda membuat grup chat untuk memberitahu semua tamu jika ada perubahan lokasi. Oke. Nah, ini tadi serangkaian poin tadi atau serangkaian alur merupakan bagian dari rencana kontingensi. Ya. Yang artinya ketika ini semua diterapkan ke ranah yang lebih besar yaitu bencana, ya artinya ya persiapannya jauh lebih banyak lagi. Ya. Jadi ini kan ceritanya gimana caranya kalian tetap bisa mengadakan pesta tadi. Pestanya tetap jalan meskipun tadi ada resiko dan sebagainya dengan membuat beberapa perencanaan atau planning kan seperti itu. Nah begitu juga dalam kondisi bencana. Jadi sebelum bencana terjadi ya ada yang namanya rencana kontingensi yang dibuat oleh BPBD, BNPB dan juga tim-tim sektor yang lain. Fungsinya apa? Tentu saja tadi kalau terjadi bencana, ya, harapannya resiko yang terjadi itu minimal atau kecil. Ya, jangan sampai menimbulkan kerugian yang besar seperti itu. Sehingga disiapkanlah tadi beberapa unsur, ya, mulai dari identifikasi resikonya apa, dampaknya seperti apa, rencana alternatifnya apa, ya, dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Jadi bahasan kali ini adalah terkait rencana kontingensi. Ya, di mana lingkupnya yang lebih besar dari contoh analogi tadi yaitu di kondisi bencana. Oke. Nah, kalau kita melihat lagi rencana-rencana dalam darurat bencana itu kan ada pra bencana, ada tanggap darurat dan ada pasca bencana. Nah, di mana letak rencana kontingensi? Rencana kontingensi itu letaknya di bagian pra bencana. Artinya sebelum terjadi bencana itu disusun rencana kontingensinya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sisi sebelah paling kanan itu ada rencana mitigasi, rencana PKP, rencana kontingensi. Ya, intinya adalah rencana. Kenapa? Karena memang arahnya ke pra bencana. Sebelum bencana terjadi disiapkanlah beberapa opsi ya seperti itu ya. Nah, di sini rencana kontingensinya meliputi stok piling, pengorganisasian, penyuluhannya nanti seperti apa, gladi mekanismenya seperti apa, lokasi evakuasinya nanti di mana. Semuanya diatur di rencana kontingensi. Kemudian disimulasikan juga. Ya. Jadi disimulasikan. Kenapa? Ya, tentu saja agar nanti ketika terjadi bencana yang sungguhan, karena sudah ada simulasi, setidaknya sudah akan lebih baik dibanding yang tanpa ada simulasi. Seperti itu. Ya, jadi disimulasikan. Oke. Nah, jadi apakah perencanaan kontingensi itu? Mengapa harus menyusun? Kapan harus menyusun rencana tersebut? Dan dengan siapa harus menyusun rencana? Ini kita bahas satu persatu pada slide ini. Ya. Oke, yang pertama adalah pengertiannya. Nah, karena tadi sudah belajar terkait analoginya. Nah, secara pengertian, kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan mungkin terjadi. Ya, ini saya warna beda ya, diperkirakan akan mungkin terjadi. Itu adalah kontingensi. Kemudian disebut rencana kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana
untuk mencegah atau menanggulangi situasi bencana atau krisis. Ya, jadi suatu proses identifikasi. Jadi dibuat tadi perkiraan resikonya apa, alternatif tindakannya apa dan sebagainya agar nanti ketika bencana terjadi sudah bisa langsung dijalankan. Ya, fungsinya apa ya tadi untuk mencegah atau menanggulangi kondisi bencana atau dampak-dampak yang lebih parah. Ya, seperti itu. Ini cara pengertiannya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah mengapa harus menyusun? Nah, rencana kontingensi atau disingkat RENCON disusun agar mampu mengatasi situasi yang tidak menentu seketika bencana terjadi. Ya, makanya tadi di resiko itu akan dituliskan kira-kira ya contohnya rencana kontingensi bencana gempa. Nah, bencana gempa itu resikonya apa sih? Ya, misalnya akan banyak korban yang kejatuhan dinding bangunan dan sebagainya. Kemudian resiko lainnya apa? Misalnya kalau gempanya parah ya mungkin akan banyak korban dan sebagainya yang tertutup bangunan atau mungkin terkunci lah di suatu ruangan karena dia panik nggak bisa keluar dan sebagainya. Kemudian resiko yang lainnya apa? Itu dituliskan semuanya resikonya. Kemudian disusunlah tadi alternatifnya apa, plan B-nya apa. Plan A-nya misalnya ketika bencana, ketika gempa tadi keluar dari ruangan. Ya. Dan mungkin pada saat itu disusun juga rencana B-nya. Misalnya kalau memang tidak bisa keluar dari ruangan ya berada di benda yang kuat ya menahan mungkin dinding dan sebagainya yang dimungkinkan misalnya roboh. Ya, sebagai contoh misalnya meja. Cari meja yang paling kuat di sekitar situ kemudian berlindung di bawahnya. Nah, itu alternatifnya dan juga alternatif yang lainnya. Jadi disusun semuanya seperti itu. Oke, kemudian poin berikutnya. RENCON disusun agar mampu menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan tingkat dan status kedaruratan bencana. Ya. Jadi setiap daerah itu kan ada sensitivitas yang berbeda ya. Contoh di NTB. Di NTB itu kan karena lokasinya di sekelilingnya adalah pantai, lautan, ya. Kemudian kondisi kemarin juga 2018 pernah terjadi gempa yang cukup besar. Jadi salah satu yang dikhawatirkan adalah gempa. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah terjadinya tsunami. Ya, seperti itu. Kemudian karena letaknya NTB itu banyak juga yang daerah perbukitan, maka bencana salah satu yang mungkin adalah longsor. Ya, seperti itu sehingga tadi kaitannya RENCON itu disusun untuk menjadi acuan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah bisa lebih fokus bahwa ini loh setidaknya tiga bencana ini yang kemungkinan sangat menimbulkan dampak yang serius di NTB sehingga itu yang akan difokuskan gimana membuat RENCON yang baik dari masing-masing kondisi bencana tadi. Agar apa? Ketika nanti terjadi bencana tersebut bisa ditangani atau diminimalkan resiko kerusakan atau kerugian. Oke, yang ketiga adalah agar mampu menjadi acuan bagi komandan penanganan darurat bencana dalam menyusun RENOP. RENOP adalah rencana operasional, ya, yang secara teknis. Ya intinya ketika sudah dibuat rencana kontingensinya, mau ngapain, kegiatan resikonya dan sebagainya, ya itu akan menjadi acuan komandan, artinya ketua koordinasi nanti untuk membuat RENOP. Ya. Teknisnya nanti detailnya seperti apa kegiatan atau masing-masing aktivitas yang akan dilakukan seperti itu. Nah inilah beberapa alasan kenapa harus atau perlu menyusun RENCON tadi, rencana kontingensi dalam kondisi pra bencana ya, jadi sebelum terjadinya bencana. Oke, kemudian ini adalah landasan hukum ya yang terkait dengan RENCON, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Di mana untuk yang 2007 tadi ya, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat terjadinya bencana, salah satunya mencakup kesiapsiagaan. Nah, poin kesiapsiagaan ini adalah terkait RENCON ya, karena memang persiapannya seperti itu. Kemudian yang PP nomor 21 ya, kemudian RPKB dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi untuk mencegah
atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Ya, jadi dua ini landasan hukum ini ya, baik UU nomor 24 tahun 2007 dan PP nomor 21 tahun 2008 ini menjadi landasan, makanya kenapa Rencon tadi perlu untuk dibuat ya pada kondisi pra bencana. Oke, kemudian prinsip dari rencana kontingensi adalah satu, keselamatan jiwa atau life safety ya, berupa evakuasi cepat, peringatan dini, pelatihan dan simulasi. Ya, sekali lagi ada simulasinya. Kenapa? Karena setelah dibuat rencananya ya, kalau nggak ada simulasi nggak akan ketahuan nanti kira-kira kurangnya di mana. Apakah apa yang sudah direncanakan itu berjalan dengan baik, atau mungkin ada hal-hal yang terlewat, atau ada hal-hal yang ternyata justru menimbulkan masalah lainnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, perlindungan aset dan lingkungan. Nah, di sini infrastruktur kritis, lingkungan alami. Nah, ini yang menjadi fokusnya, perlindungan aset. Ya, tadi harapannya dengan dibuat rencana kontingensi yang baik, ya, harapannya resiko-resiko sekecil apapun itu bisa diminimalisir atau diminimalkan seperti itu. Salah satunya adalah kerusakan tadi aset, dalam hal ini rumah misalnya tadi, dengan dibuat rencana yang baik ya, misalnya terjadi gempa, maka yang paling utama adalah menyelamatkan diri misalnya seperti itu. Kemudian nanti untuk rumah dan sebagainya ada koordinasi lah mungkin dari kepolisian atau keamanan yang juga akan berkeliling ya, jadi begitu ada terjadi bencana pun juga tetap diawasi ya, sehingga intinya diharapkan para korban itu tidak mengkhawatirkan harta bendanya ya, tapi lebih fokus ke keselamatan dari keluarga, keselamatan dari dirinya seperti itu ya, dan sebagainya intinya ya. Jadi intinya meminimalkan kerusakan, baik kerusakan secara fisik maupun psikologis dari para korban. Yang ketiga, respon cepat dan efektif ya. Dalam hal ini tentu adanya sistem komando ya, kemudian sumber daya yang siap pakai dan teknologi informasi. Dalam hal ini salah satunya drone ya. Drone itu menjadi salah satu alat yang penting saat ini ya, khususnya pada saat bencana, karena banyak banget ya kondisi-kondisi yang bencana itu dengan mengandalkan drone itu bisa sangat membantu. Jadi di mana-mana lokasi yang kira-kira susah dijangkau oleh kendaraan dan sebagainya, dengan drone itu kan bisa melalui udara ya, dan drone itu kan tanpa awak, jadi sangat minim ya, artinya kalaupun ya paling resikonya jatuh gitu, rusak gitu ya, tapi kalau untuk karena tidak ada nyawa yang di atas, sehingga bisa kita operasikan mau itu pagi, siang, sore pun juga masih oke gitu ya. Berbeda kalau kita harus menerbangkan helikopter dan sebagainya, itu akan lebih banyak biaya, akan butuh tenaga juga untuk mengoperasikan tadi seperti itu. Nah, ini drone ini sangat jadi salah satu alat penting ya. Oke, respon cepat dan efektif ini yang menjadi tujuan, salah satu prinsipnya. Kemudian yang keempat, pemulihan pasca bencana atau recovery. Ya, di sini meliputi rehabilitasi infrastruktur, jadi perbaikan rumah, perbaikan jalan, perbaikan khususnya yang vital adalah rumah sakit atau puskesmas, itu akan didahulukan ya, sekolah seperti itu. Kemudian dukungan psikososial, pengelolaan ekonomi, dalam hal ini memberi pinjaman. Nah, jadi pada kondisi pasca bencana itu kan ya tadi masuk recovery mungkin akan banyak privilege gitu ya. Jadi misalnya yang tadinya punya tunggakan di bank dan sebagainya, mungkin ada dikasih waktu lebih mundur karena mungkin melihat banyak kerusakan rumah dan sebagainya ya, jadi dimungkinkan mungkin harta bendanya juga hilang, salah satunya mungkin identitas dan sebagainya juga hilang misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa tentu kemudahan yang akan diberikan pada korban ya, yang mungkin ada tabungan atau mungkin cicilan dan sebagainya akan beda tentunya. Begitu juga mungkin memberi pinjaman ya, jadi yang sebelumnya pada kondisi normal pinjamannya bunganya tinggi, tapi karena pasca bencana banyak kerusakan tadi, untuk pulih lagi ya butuh dana. Nah, mungkin dari perbankan dan sebagainya ada suplai bantuan pinjaman seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kapan harus menyusun Rencon tadi? Dalam hal ini BNPB sebagai perencanaan kontingensi dibuat segera setelah peringatan dini.
ya, atau ketika peluang terjadinya sebuah kejadian bencana yang merusak cukup tinggi. Ya, jadi dibuatnya kapan? Tentu saja ini sebelum bencana terjadi ya, dibuat seperti itu. Nah, sedangkan untuk prakteknya, untuk pelaksanaannya ya pada saat ini setelah peringatan dini. Jadi kalau sudah diperingatkan dini terjadi kemungkinan terjadi tsunami atau gempa tadi ya, disitulah nanti akan diimplementasikan apa yang sudah direncanakan seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya Rencon dibuat pada kasus bencana yang berdampak besar. Ya, jadi nggak semuanya nanti dibuat Rencon. Jadi semua bencana dibuat Rencon enggak. Contoh bencana lainnya kan yang non alam lah, misalnya bentrokan. Ya, bentrokan itu kan ya memang ada, misalnya ada antisipasinya ya. Tapi tidak dalam hal dibentuk Rencon ya. Sampai detail resikonya nanti dampaknya apa dan sebagainya enggak. Jadi biasanya tadi saya contohkan bentrokan antar daerah, antar desa misalnya seperti itu ya, nanti penanganannya secara teknis biasanya dari kepolisian sudah ada SOP-nya, kira-kira apa yang akan dilakukan seperti itu. Jadi hanya fokus untuk kasus-kasus bencana yang besar ya dampaknya ya, itu baru dibuat rencana kontingensi. Oke, kemudian siapa saja yang menyusun? Nah, di sini sangat multisektor ya. Jadi sekali lagi ya, BNPB, BPBD itu kan menjadi lembaga yang mengurusi kebencanaan, tapi bukan berarti hanya dua saja yang mengurusi bencana ya. Tentu saja butuh partisipasi dari sektor-sektor yang lainnya, baik dari provinsi, kemudian kabupaten, TNI Polri, Basarnas, BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, bahkan unsur pendidikan pun sangat berpotensi ya. Apalagi kalau unsur pendidikan salah satu yang diandalkan adalah mahasiswa dan juga tenaga pengajarnya atau dosennya. Mahasiswa kan pasti jumlahnya banyak. Nah, itu nanti kan bisa jadi relawan seperti itu. Dosennya apa? Dosennya juga bisa jadi relawan. Ya, karena kan sudah punya pengalaman tentunya yang lebih baik dibanding yang mahasiswa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa komponen dari rencana kontingensi. Yang pertama, identifikasi risiko dan analisis dampak. Yang tadi ya saya contohkan di analisis awal ya. Resikonya apa? Kemudian penilaian kerentanan. Ya, kira-kira wilayah yang dekat dengan garis pantai otomatis lebih rentan tsunami. Bangunan yang tidak tahan gempa otomatis kemungkinan akan mudah terjadinya kerusakan. Ya, jadi dinilai kira-kira mana yang rentan. Kemudian strategi mitigasi, misalnya membangun tembok laut untuk mengurangi resiko banjir atau memperkuat bangunan agar lebih tahan gempa. Nah, bicara soal bangunan tahan gempa yang dibuat dulu di Jogja itu ya, pasca gempa itu dibuat kayak relokasi di mana tempat-tempat itu ya, di tempat itu ada dibuat bangunan-bangunan yang kayak rumah teletabis ya, disebut teletabis karena bentuknya setengah lingkaran ya, dan itu memang dikonsep untuk tahan gempa ya. Jadi dengan model setengah lingkaran, jadi sama semua bentuknya setengah lingkaran seperti itu di didesain kayak gitu untuk ya tadi kalau terjadi gempa sewaktu itu dia akan lebih kuat, lebih tahan terhadap gempa. Oke, itu merupakan strategi mitigasi. Berikutnya nomor 4, peran dan tanggung jawab tim tanggap darurat, BNPB dan sebagainya tadi ya, sektornya banyak. Kemudian yang kelima, rencana evakuasi. Nah, itu tentu harus dibentuk ya, dibuat rute evakuasinya dari mana ke mana, kemudian lokasinya yang aman di mana. Ya, dalam hal ini sangat dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya misalnya ada orang-orang yang memang mungkin punya lahan luas ya di situ, dan itu bisa dihibahkan, artinya untuk saat bencana tadi digunakan untuk membangun tempat evakuasi seperti itu. Jadi koordinasi sangat penting pada kondisi ini. Kemudian yang keenam, prosedur komunikasi. Pakai apa? Apakah misalnya pakai alat komunikasi biasa, pakai sinyal ya, pakai handphone, atau pakai HT, karena mungkin pada saat itu banyak kerusakan yang merusak sinyal ya, alat komunikasinya rusak ya, salah satunya bisa pakai HT. Kalau HT itu kan pakai frekuensi ya, jadi kerjasama dengan apa ya namanya, organisasi yang kaitannya dengan HT dan sebagainya lah, seperti itu. Jadi itu perlu dikomunikasikan karena memang penting ya. Jadi kondisi bencana salah satu penting adalah
komunikasi. Komunikasi itu harus berjalan dengan baik agar masing-masing kegiatan bisa berjalan dan tentunya masing-masing sektor bisa menjalankan tugas masing-masing juga. Jadi saling terkait. Jangan sampai nanti ada tumpang tindih tugas dan tanggung jawab ya, karena nggak ada komunikasi yang baik. Oke, kemudian konten rencana kontingensi. Nah, ini dalam membuat rencana kontingensi itu ibarat membuat makalah ya, itu ada pendahuluannya. Kemudian ada bab 2-nya, situasinya seperti apa sih? Ya, karakteristiknya mengancam seperti apa? Contohnya tadi di NTB. Ya, karena lokasinya banyak perbukitan, resiko longsornya tinggi. Nah, itu dituliskan nanti diceritakan di situasi. Kemudian di bab 3 ada tugas pokok ya. Nanti dengan bermacam-macam resiko tadi siapa yang akan melaksanakan, kemudian apa yang akan dilaksanakan, kapan, di mana dan bagaimana. Nah, ini harus dituangkan dalam tugas pokok di konten rencana kontingensi ini. Kemudian bab 4 pelaksanaan ya, meliputi konsep operasinya seperti apa atau rencana yang digunakan seperti apa. Kemudian fungsi, tugas, dan instruksi koordinasinya nanti kayak gimana. Nah, itu dijelaskan. Kemudian bab 5 administrasi dan logistik ya, meliputi administrasi, logistik dalam artian ya kemudian logistiknya apa yang dibutuhkan, misalnya bantuan makanan, obat-obatan dan sebagainya, nanti modelnya seperti apa. Nah, itu juga disusun. Kemudian bab 6 komando, kendali, dan komunikasi. Tadi kira-kira komunikasinya modelnya seperti apa yang akan digunakan, terus ini lintas nasional, provinsi atau kabupaten kotanya seperti apa. Kemudian menjelaskan mengenai kedudukan posko. Nah, poskonya itu ada di mana, kemudian di titik mana, itu juga harus dibahas di sini, sehingga ya tadi ketika terjadi bencana itu sudah sigap ya, sudah tahu posko-posko mana yang akan dibuat. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini bisa meliputi banyak ya, mulai dari susunan tugas dan juga pesertanya atau anggotanya siapa aja, kemudian jaringan komunikasi yang nanti digunakan apa, sumber daya yang digunakan, misalnya melibatkan berapa banyak tadi sektor, organisasi dan sebagainya juga dituliskan. Peta-peta karena nanti mendukung tadi untuk pembuatan posko dan juga rute evakuasi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita pahami bahwa saat ini itu yang namanya Basarnas, yang namanya BPBD itu sangat butuh ya tenaga-tenaga pembantu ya, atau relawan seperti ini, karena memang pada saat bencana nggak mungkin kalau hanya ditangani oleh BPBD sendiri tadi, sehingga saya sering mendengar kajian atau paparan ya dari BPBD, BNPB dan juga unsur terkait bahwa tadi sangat dibutuhkan relawan pada saat bencana itu. Jadi jangan segan-segan ketika terjadi bencana kalian mendaftar menjadi relawan. Namun relawan ini harus terkoordinir ya. Jadi tidak mentang-mentang saya pengen jadi relawan, saya datang ke lokasi langsung bantu, enggak. Tapi datang ke lokasi kalian tanya tim koordinasinya siapa atau komando koordinasinya siapa. Ya, nanti dari situ akan didata nama kalian siapa, kemampuannya di mana, kemudian nanti beliau yang akan menempatkan ini cocoknya kamu ditaruh di sana karena saat ini membutuhkan spesifikasi sesuai dengan keahlianmu seperti itu. Ya, jadi akan disesuaikan. Ya, jadi nggak boleh langsung datang langsung ke lokasi, nggak boleh. Dalam artian lokasi bencananya ya. Tapi ke posko dulu, kemudian nanti didata terlebih dahulu, nanti baru diarahkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, contoh koordinasi antar sektor. Nah, di sini BPBD, BNPB ya, mengkoordinasikan semua lembaga terkait. Nah, ini menjadi salah satu koordinator utamanya ya. Jadi ya unsur mana yang akan dilibatkan dan sebagainya ya, komando utamanya ada di BPBD dan BNPB. Kemudian selain itu mengidentifikasi resiko lokal dan mengkoordinasikan respon di daerah terkait pendanaan salah satunya ya, itu dikaitkan. Dishub menyebarluaskan informasi kedaruratan dan mengakomodir kebutuhan transportasi. Ya, jadi difasilitasi transportasi yang memang memungkinkan untuk bisa membantu para korban. Kemudian kecamatan penanggung jawab dan menyiapkan posko pembantu. Nah, kira-kira lokasi mana yang memungkinkan, lokasinya luas dan bisa untuk jadi posko.
Kemudian dinas sosial, koordinator dan penanggung jawab logistik ya, terkait obat-obatan, bantuan makanan, bantuan baju dan sebagainya seperti itu. Kemudian TNI dan Polri, penanggung jawab keamanan tentunya ya, selama proses terjadi itu biar tetap aman seperti apa. Karena tentu saja ya meskipun bencana ya ada beberapa oknum yang memanfaatkan untuk yang mentang-mentang rumahnya ditinggalkan ya, banyak benda-benda berharga di situ nyolong seperti itu ya. Jadi tetap kok di situ pasti ada TNI Polri yang akan bertugas untuk mengamankan tadi hal-hal yang kemungkinan terjadi. Kemudian dinas kesehatan, penanggung jawab dan koordinator hal medis ya, terkait siapa saja relawan tenaga kesehatan yang turun ke sana itu di bawah koordinasi dari dinas kesehatan. Oke, nah di seperti itu ya penjelasan terkait rencana kontingensi. Sekali lagi saya simpulkan beberapa poin pentingnya. Jadi rencana kontingensi itu disusun sebelum terjadinya bencana. Ya, di mana memperhatikan prinsip-prinsip tadi, salah satunya adalah keselamatan. Ya, di mana harapannya dengan menyusun rencana kontingensi dapat meminimalkan ya kerusakan, dapat meminimalkan resiko kerugian baik psikis maupun materi seperti itu. Jadi tidak hanya berharap untuk keselamatan manusia, tapi juga diharapkan kerusakan-kerusakannya juga minimal ketika sudah dibuat rencana kontingensinya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan dari rencana kontingensi. Nah, sebagai pemahaman biar lebih refresh lagi, lebih ingat lagi bahasan pada kali ini. Nah, ini ada beberapa soal yang kalian perlu jawab. Ya, jadi silahkan kalian scan barcode ini, kemudian di situ kalian isi data-data dan juga nanti kalian mulai mengerjakan soal-soal sebagai resume dari paparan terkait rencana kontingensi seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik apa yang saya jelaskan, dan bila ada pertanyaan silahkan bisa kalian komen di video ini seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya Yuda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.